Jatuh. Mau lihat ibu. Kita mau sharing tentang makanan yang tinggi protein dan juga rendah karbo. Saya bawa keplekan nih tulisannya agak kacau. Jatuh. Harusnya kayak gitu. Kalau jatuh udah apa-apa. Nah, gitu kali ya. Biar nggak jatuh. Oke, kita mulai ya. Kali ini saya mau sharing tentang makanan apa aja sih yang merupakan makanan tinggi protein tapi rendah karbohidrat. Nah, selama ini sudah beberapa kali saya sharing sebelumnya kenapa kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein. Karena makanan tinggi protein itu membentuk otot. Sehingga kalau massa otot kita naik, lemak pun menurun. Jadi kita fokus untuk menurunkan berat badan itu bukan hanya menurunkan angka pada timbangan, tapi menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Nggak mau kan ya? Banyak teman-teman yang bilang diet karbo gitu ya. Saya pun pernah, ipar saya juga pernah, almarhum mama mertua juga pernah. Dan banyak banget teman-teman yang mungkin sudah familiar dengar diet karbo gitu ya. Nah, diet karbo itu adalah mengurangi asupan karbohidrat ke dalam tubuh. Mengurangi asupan karbohidrat ke dalam tubuh itu betul-betul nggak makan karbo gitu ya, mungkin ya pengertiannya yang bisa saya tangkap. Atau mungkin hanya mengurangi makan nasi gitu kan. Nah, karbohidrat itu bukan hanya ada dalam nasi putih, tapi ada juga di nasi merah, nasi hitam, pada kentang, pada umbi-umbian. Nah, itu juga ada karbohidrat, tapi persentasenya beda-beda. Nah, satu hal, komang nggak bagus gitu. Satu hal, orang yang di karbo itu cepat banget turun berat badannya. Jadi begitu tidak mengkonsumsi karbohidrat, berat badan kita yang tadinya berat gitu langsung turun. Itu bisa banget. Tapi begitu kita kembali ke pola makan yang seperti biasa, itu bakal cepat naik lagi. Nah, nggak mau kan ya? Setelah turun berat badan, terus kembali ke cara makannya yang seperti biasa, ternyata berat badannya naik lagi. Nah, kali ini saya mau kasih tips beberapa jenis makanan yang tinggi protein tapi rendah karbohidrat. Nah, salah satunya yang bisa saya jelasin adalah kenapa saya sarankan untuk konsumsi protein. Selain meningkatkan massa otot, itu juga membantu sistem imun. Karena kondisi pandemi seperti sekarang ini kita butuh imunitas yang bagus ya agar tidak mudah tertular virus ataupun beberapa jenis penyakit lainnya. Nah, selain itu, selain membangun sistem imun, membentuk otot, juga mengurangi stres. Jadi kalau kita konsumsi protein juga mengurangi stres. Jadi buat yang ibu-ibu atau remaja putri yang PMS mau haid, kayak saya nih lagi datang bulan itu biasanya ada PMS, sekarang udah nggak lagi. Ternyata kalau kita konsumsi protein itu juga mengurangi stres, menguatkan tulang juga karena mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian meningkatkan mood biar nggak uring-uringan ya. Jadi moodnya bagus banget. Kemudian meningkatkan regular hormon untuk tubuh kita. Dan masih banyak lagi manfaat protein di dalam tubuh. Nah, apa saja sih makanan itu? Oke, saya bahas dulu. Protein yang kita butuhkan ya, untuk wanita itu kita butuh per hari. Kalau untuk pria itu 56 gram. Biar nggak lupa saya contekan nih, karena saya udah pelajari beberapa hari. Sejak saya rutin berolahraga, saya udah mulai rutin konsumsi makanan yang tinggi protein. Bukan berarti saya nggak makan karbo ya, saya masih makan nasi seperti biasa. Seperti teman-teman lain, kita masih butuh kalori, kita masih butuh energi untuk beraktivitas setiap harinya. Kemudian salah satu yang bisa saya jelasin itu saya punya beberapa list ya makanan yang tinggi protein. Salah satunya itu telur.
Jadi telur itu makanan tinggi protein. Jadi kalau kita konsumsi 2 butir telur itu udah cukup untuk sarapan tinggi protein yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Nah, telur itu mengandung 6 gram protein dan karbonya hanya 0,6. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Itu bisa jadi pengganti buat misal sebelum sarapan minum balance tea dulu, habis itu makan 2 butir telur udah cukup ya. Kemudian yang kedua itu selai kacang. Nah, mungkin nggak banyak ya teman-teman tahu suka konsumsi selai kacang. Biasanya selai kacang dikasih di roti seperti itu, atau dicamil begitu aja selai kacang. Nah, selai kacang itu tinggi protein karena 1 sendok makan untuk selai kacang itu mengandung 30 gram protein. Jadi proteinnya sangat tinggi ya. Tapi 30 gram selai kacang ya untuk 1 sendok makan itu mengandung 8 gram protein dan 6 gram karbohidrat. Jadi karbonya masih lebih rendah daripada kandungan protein di dalam selai kacang. Jadi 1 sendok makannya itu 30 gram, bukan 30 gram protein, maaf ya. Nah, itu kandungan di dalam selai kacang. Jadi 1 sendok makan selai kacang itu mengandung 8 gram protein dan 6 gram karbohidrat. Kemudian yang ketiga ada keju. Nah, keju ini makanan juga tinggi protein. Kenapa? Karena dalam 100 gram keju itu mengandung 26 gram protein dan hanya mengandung 1,3 gram karbohidrat. Itu rendah karbo ya. Jadi makanan yang tinggi protein tapi rendah karbohidrat. Nah, kemudian ada yogurt. Yang keempat itu ada yogurt. Nah, nggak familiar makan yogurt, biasanya kalau kita konsumsi salad buah itu mengandung yogurt ya, itu salah satunya. Yogurt itu mengandung 10 gram protein dan buah-buahan ya. Jadi dia rendah karbohidrat. Nah, itu bagus banget. Kemudian yang kelima itu ada biji labu. Jadi kalau teman-teman makan biji labu, kalau biasanya kita taunya kuaci ya. Kalau kuacinya bukan yang kuaci semangka, tapi kuaci yang kulitnya putih, yang biji labu. Nah, itu juga tinggi protein. Biji labu itu mengandung 7 gram protein. Nah, itu juga mengandung antioksidan, jadi bagus banget. Kemudian mengandung zat besi, mengandung seng, mengandung kalsium dan magnesium. Jadi bagus banget. Jadi biji labunya, kalau konsumsi labu, biji labunya jangan dibuang ya. Nah, itu ternyata tinggi protein. Saya suka labu soalnya ya. Kemudian yang keenam edamame. Jadi mungkin teman-teman banyak ya yang udah sering konsumsi edamame, kacang hijau yang hanya direbus aja dengan garam itu udah enak banget. Itu familiar banget di Jepang ya, edamame itu tinggi protein. Jadi dalam 50 gram edamame itu mengandung 6 gram protein dan hanya 4 gram karbohidrat. Jadi edamame itu bagus banget untuk pengganti makan yang tinggi protein tapi rendah karbohidrat. Kemudian yang ketujuh, protein shake. Apa itu protein shake? Saya punya sip and shake. Nah, ini adalah minuman atau pengganti sarapan, pengganti makan yang disarankan buat teman-teman yang lagi program menurunkan berat badan tapi mengandung tinggi protein dan rendah karbohidrat. Jadi dalam 1 sendok sip and shake itu dengan proteinnya sangat tinggi dan hanya mengandung 100 kilokalori. Jadi kita nggak akan kelebihan kalori. Kunci dari menurunkan berat badan itu adalah kalori defisit. Jadi selisih penggunaan kalori gitu ya. Misalnya gini, kalau kita asumsinya sarapan hanya 100 kilokalori atau 1 scoop sip and shake itu mengandung 100 kilokalori ya. Jadi kita cukup beraktivitas sampai siang. Nah, kalau kita konsumsinya 200 kalori atau 500 kalori, itu kita butuh 2-3 jam untuk berolahraga untuk membakar kalori yang kita makan di pagi hari, seperti itu. Jadi kita butuh kalori defisit untuk menurunkan berat badan, bukan mengurangi, betul-betul tidak mengkonsumsi karbohidrat ya, tapi disarankan untuk mengurangi. Jadi itu tips dari saya untuk menurunkan berat badan. Nah, kita lanjut lagi.
selain protein yang tadi, CPNC, kita juga ada ikan. Nah, ikan-ikan yang ikan kalengan ya, seperti tuna, salmon, sarden itu makanan yang tinggi protein. Jadi kandungan protein dalam ikan itu sangat bagus dibutuhkan oleh tubuh. Jadi itu bisa jadi pengganti protein yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi kita memperbanyak konsumsi protein, tapi mengurangi asupan karbohidrat. Bukan betul-betul tidak makan karbo ya. Tidak saya sarankan karena kita masih membutuhkan kalori untuk beraktivitas. Kemudian selain ada ikan kaleng, itu yang ke-8 ada rendang. Ya, proteinnya lebih tinggi. Jadi kayak daging itu proteinnya lebih tinggi daripada dada ayam. Jadi misal kalau ayam itu proteinnya yang paling bagus tuh di bagian dada atau di bagian paha gitu ya, karena proteinnya yang paling bagus itu memang di bagian dadanya. Itu makanya kenapa banyak yang bodybuilder ya, buat teman-teman yang suka nge-gym atau yang lagi membentuk tubuh, pasti disarankan makannya dada ayam kukus seperti itu. Iya, Mbak Tetrusmiati, CPNC itu rasanya enak dan mengenyangkan. Dan kalau yang vanilla ini kayak kita makan es krim ya. Kita ada 3 rasa. Ada vanilla, stroberi, dan coklat ya. Kemudian saya lanjut lagi, ada daging kalkun. Nah, daging kalkun itu juga tinggi protein. Dalam 100 gram daging kalkun itu mengandung 30 gram protein. Jadi karbohidratnya hanya 0,1. Jadi kalau daging kalkun tuh bagus. Mungkin kalau di sini nggak familiar ya daging kalkun, tapi teman-teman kita di luar sana mungkin bisa konsumsi daging kalkun itu memang karena dia tinggi protein dan sangat rendah kalau karbohidrat. Kemudian ada almond, kacang almond. Jadi familiar buat teman-teman yang sering konsumsi susu almond mungkin ya, itu tinggi protein. Jadi disarankan juga sebagai pengganti protein kita ya. Jadi itu bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi program diet, ingin meningkatkan massa otot, konsumsi proteinnya ditingkatkan. Nah, itu beberapa jenis yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir nih adalah tahu atau tempe. Pasti udah familiar ya sama teman-teman. Tahu sama tempe itu tinggi protein karena berbahan dasar kedelai. Kedelai itu juga salah satu bahan makanan yang tinggi protein. Nah, jadi referensi buat teman-teman yang lagi program menurunkan berat badan, sudah konsumsi balance tea, sudah konsumsi CPNC, sudah berolahraga, kemudian berat badannya pernah stuck ya, seperti saya pernah itu setelah 1-2 bulan tuh berat badan saya sulit banget turun, karena di awal-awal diet, di awal-awal kita program menurunkan berat badan dan mengikuti meal plan itu yang turun itu sebenarnya adalah cairan dalam tubuh. Makanya kenapa disarankan olahraga agar kita meningkatkan massa otot sehingga lemaknya juga dihancurkan gitu ya, dilibas dilibas dengan mantap ya dengan balance tea. Jadi selain kita konsumsi balance tea untuk membantu membakar lemak, untuk membantu karbo block, jadi dia membatasi penyerapan karbohidrat ke dalam tubuh agar tidak berlebihan gitu lah. Karena kalau kita konsumsi karbohidrat berlebihan, ini poinnya ya, berlebihan gitu ya. Itu akan menyebabkan penumpukan lemak. Nah, jika kita aktivitas berolahraga sehingga penyerapan karbohidrat yang berlebih itu menjadi kalori. Nah, itu yang disarankan kenapa setelah berolahraga kita merasa jadi badan jadi lebih enteng karena massa ototnya yang naik. Jadi kita kondisi tubuh juga jadi lebih fit, lebih kuat, lebih fleksibel, lebih sehat, lebih fokus dan macam-macam lagi. Dan satu hal untuk kondisi pandemi seperti ini, sistem imun kita jadi lebih baik kalau kita rutin berolahraga dan konsumsi makan makanan sehat. Nah,
Dari 12 jenis makanan tinggi protein dan rendah lemak yang tadi saya sebutkan, itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi program menurunkan berat badan. Ayah, halo. Tari, baru nongol nih, udah mau selesai. Nanti tonton ulang ya siaran langsungnya. Ini bajunya OB, obrolan. Jangan kita bahas baju ya, kita bahas tentang makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat yang bisa direferensi buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badannya lebih maksimal selain mengatur pola makan ya. Kunci dari keseluruhan itu adalah mengatur pola makan, kemudian berolahraga, gaya hidup. Jadi lifestyle-nya itu akan menjadi kebiasaan kita biar tubuh jadi lebih sehat, jadi lebih fit gitu ya. Karena kalau kita kembali seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita dietnya non karbo, sama sekali nggak makan karbohidrat, itu pada saat kita kembali dengan kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat, itu berat badan akan cepat banget naik. Jadi tidak disarankan. Kalau saya tidak menyarankannya ya, lebih baik mengganti, mengurangi asupan karbohidratnya, memperbanyak asupan proteinnya sehingga massa ototnya naik, otomatis massa lemaknya akan turun. Karena yang kita ingin turunkan adalah kadar lemak dalam tubuh, bukan hanya sekedar menurunkan angka dalam timbangan. Kayak saya, berat badan saya sekarang 67. Sejak saya rutin berolahraga, saya naik 2 kilo, tapi saya lihat bentuk badan saya nggak berubah. Jadi celana yang sebelumnya kedodoran gitu ya, karena berat badan saya 78 kilo, itu sekarang udah nggak bisa saya pakai kalau nggak pakai ikat pinggang, pasti akan melorot. Nah sekarang celana-celana lama sudah mulai bisa saya pakai lagi, sudah mulai muat dipakai, baju udah mulai nyaman, jadi nggak sesak lagi di kanan kiri, di bagian perut atau di pinggang, atau tidak lagi ragu-ragu menggunakan pakaian. Karena kadang-kadang pada saat berat badan saya 78 kilo, saya mulai jadi nggak pede pakai ini, lemaknya kelihatan di pinggang, aduh pakai ini jadi lemaknya kelihatan di sini gitu ya. Nah itu tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya Mbak Putu Sri Cakowarini, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan dari 12 jenis makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat yang tadi saya sebutkan bisa jadi referensi buat teman-teman sebagai pengganti sarapan dan makan malam. Jadi benar-benar maksimal gitu ya yang dikonsumsi, sehingga berat badan tubuhnya juga jadi lebih maksimal, betul-betul membentuk otot tubuh sehingga tubuhnya menjadi lebih langsing, lebih sehat, tetap kencang, dan satu lagi awet muda ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Selamat sore.